Kembali di presisi utama pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto diwakili Irwasda Kombes Pol Beni Ganda Sujana memimpin upacara pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2024 yang bertempat di lapangan Sekolah Polisi Negara Polda setempat. Pada kesempatan tersebut, Irwasda menyampaikan amanat dari Kalemdiklat Polri bahwa selama menjalani proses pendidikan, para siswa akan diberikan berbagai pengetahuan, keterampilan, serta penguasaan teknis dan taktis profesi kepolisian dasar. Hal ini sebagai bekal sebelum diangkat dan dilantik menjadi anggota Polri. Program Diktuk Bintara dan Tamtama Polri pada tahun anggaran 2024 akan diselenggarakan dengan lama pendidikan 5 bulan yang dibuka pada hari kemarin secara serentak di Sepolwan, Lemdiklat Polri dan Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jajaran. Menjelang Pilkada 2024, Polres Kutai Kartanegara menggelar latihan Sispam Kota di halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman memimpin langsung latihan simulasi Sispam Kota di halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong yang diikuti oleh Wakapolres, para kabak, kasat, kasih, perwira, dan anggota. Dalam arahannya, kegiatan ini merupakan gladi kerangka dalam rangka Sispam Kota setelah sebelumnya melakukan kegiatan tactical floor game. Dilanjutkan dengan melaksanakan latihan secara langsung. Latihan Sispam Kota ini sekaligus menjadi upaya preventif untuk mengantisipasi kemungkinan kontingensi pada gelaran Pilkada serentak 2024 mendatang. Dalam rangka mempersiapkan pengamanan pemilihan kepala daerah 2024, Polres Penajam Pasir Utara menggelar latihan Dalmas secara intensif. Latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan personel dalam mengamankan tahapan-tahapan penting Pilkada yang akan datang. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto melalui Kabak Ops PPU Kompol Soleh menjelaskan bahwa latihan Dalmas ini melibatkan simulasi berbagai skenario situasi konflik yang mungkin terjadi selama masa kampanye dan pemungutan suara. Untuk menghadapi operasi Mantap Praja dalam hal ini Pilkada, pihak kepolisian akan menyiapkan segala sesuatunya termasuk pasukan Dalmas dengan harapan supaya kegiatan Pilkada berjalan dengan lancar dan kondusif. Selain itu, latihan Dalmas ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan keahlian yang cukup kepada seluruh personel kepolisian dalam mengamankan proses demokrasi lokal yang berlangsung di Penajam Pasir Utara. Kompolnas hari ini melaksanakan forum diskusi terkait penomoran kendaraan bermotor. Diskusi dilakukan bersama para stakeholder untuk mendapatkan solusi guna keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Dalam rangka menyelenggarakan pengamanan serta Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Selasa pagi menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan tema penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas melalui penomoran kendaraan bermotor. Hadir dalam diskusi ini Ketua Harian Kompolnas Penny Mamoto, Komisioner Kompolnas Puji Hartanto Iskandar, dan Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Aan Suhana. Diskusi ini mengkhususkan persoalan TNKB yang kerap tidak sesuai aturan dan terkadang disalahgunakan. Dengan sistem penomoran yang baik, tindak kejahatan seperti pemalsuan STNK khusus kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukan dapat dengan cepat ditertibkan oleh pihak kepolisian. Kita semua tahu ada banyak pemalsuan plat nomor, kemudian pemalsuan STNK dan sebagainya. Kemudian rekan-rekan juga melihat banyaknya plat nomor yang muncul mungkin dari satu institusi dan sebagainya. Nah, ini semua tentunya perlu dikembalikan kepada aturan yang ada. Undang-undang lalu lintas, turunannya juga sudah ada yang diatur dalam peraturan Kapolri, kemudian juga
implementasinya sudah dikoordinasikan dengan instansi terkait. Nah, untuk lebih mengkonkretkan nanti langkah-langkah yang akan diambil ke depan, maka hari ini kita berkumpul untuk berdiskusi, untuk merumuskan sama-sama, sehingga nanti ke depan dengan mudah aparat mengidentifikasi satu plat nomor benar atau tidak, dari institusi mana dan sebagainya. Ini kaitannya dengan laka lantas, kaitannya dengan kejahatan, pencurian dan sebagainya. Forum diskusi ini juga menjadi wadah komunikasi antar stakeholder untuk mendapatkan solusi bersama dalam menghadapi persoalan terkait TNKB kendaraan, baik yang khusus maupun rahasia. Tujuannya pun tidak lain untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dari Jakarta, Faris Hasni, Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024. Acara ini digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua pada Selasa pagi. Puncak peringatan Hari Anak Nasional yang diadakan di Jayapura pada hari ini mengambil tema Suara Anak Membangun Bangsa. Sementara tema utama Hari Anak Nasional 2024 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Setibanya di lokasi acara, Presiden Jokowi langsung menyapa anak-anak Papua dan membagikan sejumlah bingkisan. Bahkan saat menyampaikan pidato, Presiden melemparkan sejumlah pertanyaan yang disambut dengan antusias oleh anak-anak. Presiden Joko Widodo terlihat gembira karena anak-anak di Papua menikmati momen peringatan Hari Anak Nasional 2024 tersebut. Presiden mengungkap bahwa anak-anak harus terus berinteraksi dan bermain, dan selain itu anak-anak juga tetap harus belajar. Dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, tarian kolosal persembahan anak-anak Papua berhasil memecahkan rekor muri. Presiden menyebut hal ini dikarenakan anak-anak merupakan cikal bakal industri kreatif nasional. Penjabat. Ya, kita melihat ke depan anak-anak ini harus betul-betul disiapkan, tidak hanya pintar, tidak hanya pandai, tetapi juga berwawasan dan berkarakter. Saya kira anak-anak ke depan harus disiapkan kepintarannya, kepandaiannya, wawasannya, dan karakternya. Pak, soal antusiasme anak-anak Papua tadi bagaimana Pak tanggapannya Bapak? Ya, ini mungkin pertama kali puncak Hari Anak Nasional diadakan di Papua dan dilaksanakan secara besar-besaran dan anak-anak menikmati. Saya pun juga tidak mau memberi sambutan pidato karena ini adalah arenanya anak-anak, tempat anak-anak berinteraksi, bermain, bersenang-senang, saya rasa itu. Terima kasih Bapak. Apa penari tadi anak-anak Pak? Yang tari kolosal tadi Pak 2.600. Pak muri tadi apa? Tari kolosal. Ya, ini anak-anak ini memang kreatif, jadi industri kreatif Indonesia itu dimulai dari anak-anak seperti yang tadi kita lihat. Tariannya kolosal dan anak-anak sangat menjiwai, ya DNA kita memang. Pemirsa, apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Partai Demokrat pasca petahana Joe Biden mundur dari pencalonan Presiden Amerika Serikat? Informasinya saat lagi usai jeda iklan layanan masyarakat berikut ini.